Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Digital Economy in Indonesia, The Role of Tokopedia and QRIS. Tapi sebelum kami melanjutkan hasil dari proyek kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Mary Banjarnaor dan dua teman saya yang bernama Sigit Setiawan dan Nanda Hermawan. Baiklah teman-teman, saya akan mulai menjelaskan apa-apa saja yang ada di judul yang kami ambil. Baiklah teman-teman, di sini kami mengambil di bidang industri e-commerce dengan judul Digital Economy in Indonesia, The Role of Tokopedia and QRIS, dengan kasus Tokopedia di tengah kebijakan pemerintah era digital. Dengan latar belakang transformasi digital di Indonesia. Dalam suatu dekade terakhir, Indonesia mengalami lonjakan adopsi teknologi digital yang sangat pesat. Akses internet semakin luas, harga smartphone makin terjangkau, dan pandemi turut mempercepat perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam cara berbelanja dan bertransaksi. Nah, di sini cara berbelanja dan bertransaksi itu maksudnya kita sekarang ini kita apa-apa itu mungkin udah berbelanja secara online ya, dengan kesibukan yang sangat banyak. Dengan berbelanja online itu adalah pilihan yang sangat instan gitu. Nah, cara bertransaksi sekarang juga itu udah tren ya gitu, seperti pembayaran secara QRIS dan lain-lain. Nah, tren dan data pasar digital. Ekonomi digital Indonesia tumbuh menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Sektor e-commerce mendominasi, didukung oleh sistem pembayaran digital seperti QRIS yang memperluas akses transaksi non-tunai. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pembayaran QRIS ini memiliki 4 poin. Yang pertama itu, nilai ekonomi digital Indonesia 2024 mencapai USD XS miliar. Poin kedua, e-commerce menyumbang kurang lebih 60% total ekonomi digital. Yang ketiga, pertumbuhan transaksi QRIS mencapai ratusan jutaan transaksi per bulan sejak 2019. Poin keempat, potensi pasar masih sangat besar terutama di luar Jawa. Di sini kita lanjut ke kerangka ekonomi, supply, demand, government policies. Yang pertama, demand. Konsumen mencapai kemudahan, kecepatan, dan harga kompetitif untuk meningkatnya permintaan transaksi online. Supply, UMKM dan pelaku usaha masuk ke marketplace untuk memperluas variasi dan ketersediaan produk. Yang ketiga, government policies. Pemerintah mengatur dan mendorong influensi keuangan digital melalui QRIS, regulasi fintech, dan keamanan transaksi. Studi kasus Tokopedia. Tokopedia sebagai marketplace lokal besar berperan penting dalam menghubungkan jutaan konsumen dan penjual di seluruh Indonesia. 1. Menjadi penghubung utama supply demand melalui platform marketplace. Kedua, menyediakan fitur promosi dan logistik yang menarik konsumen. Yang ketiga, program onboarding dan pelatihan untuk UMKM. Yang keempat, kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga keuangan untuk mendukung pembayaran digital. Nah, studi kasus QRIS. QRIS merupakan inovasi pemerintah untuk menyatukan berbagai sistem pembayaran digital agar lebih mudah, inklusif, dan efisien. Pertama, diluncurkan Bank Indonesia pada 2019. Kedua, menstandarkan berbagai kode QR menjadi satu sistem nasional. Ketiga, mempermudah UMKM menerima pembayaran non-tunai. Keempat, mendorong pencatatan keuangan digital dan inklusi keuangan. Slide berikutnya, analisis pasar dan industri. Industri e-commerce Indonesia sangat kompetitif. Tokopedia bersaing dengan pemain lokal dan internasional dalam hal promosi, layanan logistik, dan teknologi. Market share Tokopedia stabil namun menghadapi tekanan promosi agresif pesaing. Fokus Tokopedia menguatkan loyalitas pengguna
integrasi pembayaran dan layanan lokal. Inovasi kolaborasi menjadi kunci mempertahankan posisi pasar. Slide berikutnya, dampak ekonomi positif. Pertumbuhan Tokopedia dan QRIS membawa berbagai manfaat bagi perekonomian Indonesia, terutama bagi sektor UMKM. Yang pertama, membuka akses pasar nasional UMKM. Yang kedua, mendorong pertumbuhan transaksi dan kontribusi terhadap PDB. Yang ketiga, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan digital. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja baru di sektor logistik, teknologi, dan kreatif. Slide berikutnya, dampak negatif dan tantangan. Di balik peluang besar, ekonomi digital juga membawa tantangan serius yang perlu diantisipasi semua pihak. Yang pertama, ketergantungan tinggi pada platform, resiko monopoli pasar. Yang kedua, perang harga antara merchant, margin usaha semakin tipis. Yang ketiga, isu keamanan data dan perlindungan konsumen. Yang keempat, kesenjangan digital di wilayah non-perkotaan. Di sini juga ada tabel tantangan atau ancaman utama serta dampak terhadap bisnis. Ada 9 poin. Yang pertama, persaingan harga dan promosi antar platform. Yang kedua, kebijakan pajak digital. Yang ketiga, perubahan perilaku konsumen digital. Yang keempat, isu keamanan data dan privasi pengguna. Yang kelima, ketergantungan pada layanan logistik pihak ketiga. Yang keenam, kesenjangan digital antara penjual besar dan UMKM. Yang ketujuh, disrupsi teknologi baru. Yang kedelapan, kenaikan biaya operasional dan infrastruktur cloud. Yang sembilan, ketergantungan pada kebijakan pemerintah atau regulasi dan subsidi. Pada slide ini, kita akan melihat berbagai tantangan strategis yang dihadapi ekonomi digital Indonesia ke depannya. Pertama, regulasi dan keamanan digital perlu terus diperkuat, terutama dalam hal perlindungan data dan sistem pembayaran. Hal ini penting karena semakin banyak transaksi digital juga berarti semakin besar resiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Kedua, literasi serta edukasi digital menjadi kunci penting untuk memperluas partisipasi pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha kecil yang sudah masuk ke dunia online, namun masih belum memahami manajemen keamanan, transaksi, dan pemasaran digital secara efektif. Ketiga, infrastruktur digital harus merata agar konektivitas dan sistem pembayaran juga bisa menjangkau daerah-daerah terpencil. Konektivitas yang stabil dan akses internet yang terjangkau akan menentukan keberhasilan transformasi digital secara nasional. Dan terakhir, kompetisi pasar semakin ketat sehingga Tokopedia harus menjaga loyalitas pengguna sekaligus berinovasi secara berkelanjutan. Kompetisi yang sehat akan mendorong layanan yang lebih baik dan menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Selanjutnya, di slide ini kita membahas strategi Tokopedia untuk menghadapi tantangan tadi. Tokopedia harus terus berinovasi agar tetap relevan di tengah perubahan cepat pasar digital. Penguatan keamanan digital menjadi prioritas utama, karena kepercayaan konsumen adalah fondasi utama dalam dunia e-commerce. Tokopedia juga harus memperluas integrasi QRIS dan layanan fintech untuk mempermudah transaksi dan mempercepat arus pembayaran di seluruh ekosistemnya. Selain itu, Tokopedia memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih personal dan efisien, seperti rekomendasi produk yang lebih akurat dan dukungan pelanggan yang responsif. Kolaborasi dengan pemerintah juga harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa regulasi dan inovasi berjalan seimbang. Dan terakhir, Tokopedia berencana memperluas ekspansi ke wilayah rural melalui pelatihan dan dukungan bagi UMKM agar mereka mampu bersaing di pasar digital secara mandiri.
Selanjutnya kesimpulan. Dari seluruh pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa ekonomi digital Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Tokopedia dan Kris berperan besar dalam mempercepat transformasi tersebut, terutama dalam mendorong adopsi pembayaran digital dan memperluas pasar bagi UMKM. Namun, meskipun peluangnya besar, masih ada tantangan dari sisi regulasi dan infrastruktur yang perlu segera diatasi agar pertumbuhan ini tidak hanya cepat, tetapi juga merata. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Jika semua pihak mampu beradaptasi dan bergerak bersama, maka potensi ekonomi digital Indonesia akan menjadi kekuatan yang sangat besar di masa mendatang. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa ekonomi digital bukan lagi masa depan, tetapi sedang terjadi sekarang. Transformasi digital sudah hadir dalam aktivitas sehari-hari kita, mulai dari berbelanja, bertransaksi, hingga membangun usaha. Kita semua memiliki peran penting dalam membentuk arah perkembangan agar lebih inklusif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga hasil analisis ini dapat menjadikan wawasan baru serta menjadi dorongan bagi kita semua untuk terus berinovasi dan berkolaborasi. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman.